saya sih bisa memahami kenapa seorang Ketua Umum Erick Thohir melakukan naturalisasi sebagai bentuk akselerasi. Sah-sah saja. Karena sebagai Ketua Umum mungkin dia punya strategi, punya prioritas untuk membangun sepak bola Indonesia. Dan yang dilakukannya adalah menggunakan timnas sebagai lokomotif untuk menarik sepak bola kita supaya hype-nya dapat, supaya value-nya naik, supaya passion-nya naik. Dan menurut saya sih berhasil, kalau sampai hari ini berhasil. Sepak bola menjadi trending topik lagi, menjadi isu yang hangat dibicarakan. Mendatangkan Argentina, lalu tim nasional, naturalisasi, menurut saya sih berhasil. Publik tersedot gitu loh dengan apa yang dilakukan strategi oleh Erick Thohir. Tetapi karena saya pengamat bola, saya hanya ingin mengingatkan sisi lain. Membangun sepak bola bukan cuma membangun timnas, tapi juga membangun kompetisinya, membangun organisasinya, membangun pembinaan sepak bolanya, football development, dan seterusnya dan seterusnya. Saya pelaku juga pembinaan usia muda. Saya bikin kompetisi usia muda dari tahun 2010 sampai sekarang saya masih aktif. Kalau saya concernnya adalah lalu kalau katakanlah Indonesia lolos ke Piala Dunia dengan hampir semua pemain naturalisasi atau pemain diaspora, meskipun mereka berhak, mereka punya darah Indonesia. Lalu apa jadinya dengan pembinaan usia muda? Apakah akan diabaikan? Karena kemudian buat saya menjadi tidak ada gunanya, gitu loh. Karena tuntutan saya sebetulnya kalau dari sisi bahwa saya adalah pembina sepak bola juga, apa investasi PSSI kepada pembinaan usia muda? Luar saya juga senang sebetulnya bahwa Indonesia sekarang peringkatnya lebih baik, gitu loh. Tetapi kan saya melihatnya lebih the whole, saya melihatnya lebih lengkap dalam konteks pembinaan sepak bola. Kalau PSSI tugasnya hanya menaturalisasi, lalu membawa peringkat Indonesia naik, ya sudah tercapai. Tapi kan tugas PSSI bukan itu. Tugas PSSI, coba tengok statuta FIFA mengenai negara anggota yang federasinya tergabung dalam FIFA. Apa tugasnya? Tugasnya ya membangun sepak bola domestik. Dengan PSSI yang sekarang ini ada step by step-nya. Kan pertama nih step pertama itu PSSI sekarang itu perbaiki timnas. Setelah timnas sudah mulai oke, mereka turun ke liga, kompetisi dikasih VAR, dikasih wasit yang bagus, dikasih sanksi yang berat, sanksi yang tegas, dan kita bisa lihat sekarang ya, kompetisi Liga 1 sudah itunya levelnya udah mulai naik. Perlahan naik, walaupun masih ada riak-riak, it's okay, sudah naik. Nah sekarang nanti mungkin tinggal setelah itu pembinaan usia muda gitu, step by step lah, karena memang PSSI itu sepak bola Indonesia itu kusut. Kita sudah dipimpin sama beberapa jenderal loh. Jenderal polisi pernah, jenderal TNI pernah, pengusaha juga pernah, politikus pernah, politisi. Iya, gagal. Sekarang ya ada arah ke tren yang positif ya kita dukung. Kalau melenceng lagi ya kita kritik. Kita sebagai publik ya fair aja, bagus kita dukung, enggak kita kritik. Saya termasuk yang 2 atau sudah 3 kali diundang untuk ngopi-ngopi bareng Pak Erick Thohir. Ya. Kemudian saya bersama beberapa teman yang sangat terbatas yang dianggap selama ini lumayan kritis kepada PSSI diundang ngopi-ngopi. Kemudian Pak Erick Thohir dengan sangat terbuka meminta masukan dari kita-kita yang kritis ini untuk memberikan sudut pandang atau point of view yang berbeda. Bukan hanya sekedar menyenangkan Pak Erick, tapi bahkan memberikan masukan yang sebagian besar mungkin kecut itu. Termasuk yang Anda sebut tadi, bagaimana saya mengungkap tentang liga, ya kan, bagaimana gelar liga tidak terlalu fair dan sebagainya hingga beberapa tahun yang lalu. Nah, dalam forum itu, dalam pertemuan itu, saya dan beberapa teman sempat bertanya langsung, Pak, kalau kita melihat belakangan ini seakan-akan Pak Erick sepertinya hanya fokus pada pembenahan timnas, terutama timnas senior dengan melakukan proses naturalisasi dari pemain-pemain diaspora ini. Padahal kita tahu Pak, problem sepak bola kita itu bukan hanya kepada timnas senior yang minim prestasi di tingkat Asia, tapi kepada
pembenahan sepak bola dalam negeri yang carut marut, ya, perkelahian pemain, katanya pengaturan skor, ya, mafia wasit, kemudian kualifikasi atau kualitas wasit yang senantiasa kontroversial di lapangan, hingga tragedi-tragedi perkelahian penonton atau tragedi seperti Kanjuruhan ya beberapa tahun yang lalu. Nah ini belum ada sentuhan yang kita lihat. Dan pada saat itu terakhir kita ketemu Pak Erik itu sekitar bulan Maret sebelum Ramadan. Kemudian beliau mengakui bahwa betul, saya untuk sementara waktu paling tidak di 1 tahun awal kepemimpinan saya betul-betul fokus untuk bagaimana melahirkan sebuah timnas yang tangguh, yang bisa membawa harum nama bangsa Indonesia di sepak bola, setidaknya sepak bola Asia. Dalam negeri memang cenderung belum saya sentuh. Nah, memang beliau belum sentuh. Belum mulai di inilah. Beliau menganggap bahwa sepak bola dalam negeri masih diibaratkan sebagai benang yang kusut. Ya, biarlah saya fokus dulu untuk timnas, kemudian itu. Nah, itu obrolan sekitar 5 atau 6 bulan yang lalu. Oleh karena itu sudah saatnya nih, sudah lebih dari 1,5 tahun Pak Erik memimpin PSSI. Kemudian kita menganggap bahwa pembenahan timnas dengan proses naturalisasi sudah on track, maka sudah seyogianya kita harusnya bisa melihat bahwa Pak Erik sudah mulai memoles atau memperbaiki sepak bola dalam negeri agar tidak selalu menjadi benang kusut. Dan kalau saya perhatikan di pentas Liga 1 yang sedang bergulir maupun Liga 2 saat ini, ya perubahan itu memang mulai terlihat juga. Satu, mulai pemanfaatan VAR di sepak bola Liga 1 mulai dilakukan. Kemudian akhirnya kita kembali harus memanggil wasit asing untuk memimpin laga-laga yang dianggap krusial. Ini kan maksudnya baik, ya kan? Kemudian saya juga mendengar di PSSI proses rekrutmen wasit yang akan memimpin Liga 1 dan Liga 2 itu semua jauh lebih ketat. Ya, Assessmentnya Bang ya. Assessmentnya jauh lebih ketat prosesnya, ya kan? Kemudian nilai-nilai sponsor juga udah mulai meningkat. Ya, TV broadcasting nilainya juga udah semakin naik. Nah, mudah-mudahan ini tetap berjalan on track, kemudian bisa berimplikasi kepada penyediaan bibit atau pemain-pemain untuk bisa mengisi timnas nanti. Karena bagi saya pribadi, naturalisasi ini sih harusnya menjadi program jangka pendek. Ya, jangka pendek. Jadi silakan naturalisasi kita lakukan agar bisa lebih berkompetisi di level Asia. Kemudian pembenahan sepak bola dalam negeri juga menyertai. Jangan putus, Bang ya. Bersinergi gitu lah. Sehingga naturalisasi pemain diaspora ini kita harusnya menganggap sebagai program jangka pendek untuk menjadi trigger, menjadi pemicu membaiknya sepak bola dalam negeri. Ya, sekarang misalnya anak saya di SSB, ya, umur 15 tahun, 14-15 tahun. Dengan keberadaan Verdong, Jay Itzes, Martin Pesatini itu memotivasinya. Jadi ada apa namanya? Ada mentor, ada contoh yang dilihatnya langsung. Bahwa saya harusnya bisa kayak begini nih. Nah, mudah-mudahan ini memberikan efek yang positif bagi generasi bola kita yang masih muda-muda untuk bisa lebih baik dalam membina dirinya gitu.